Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada latihan fisika pada pertemuan ke-16, chapter 16 atau video ke-16. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada induksi elektromagnetik. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga kita dapat menyelesaikan masalah pada induksi elektromagnetik. Kita lihat pada soal yang pertama. Rangkaian kawat PQRS terletak di dalam medan magnet yang kuat medannya 0,5 Tesla dan arahnya masuk bidang kertas seperti pada gambar, ya. Bila kawat AB bergeser ke kanan dengan kecepatan 4 meter per sekon, gaya gerak listrik induksi yang terjadi adalah ini nilainya, KGL induksinya, ya. Kemudian ini adalah arahnya. Kita teliti satu persatu, ya. Kita bahas bersama-sama. B sama dengan 0,5 Tesla, L sama dengan 50 cm, GGL-nya sama dengan berapa pada waktu V sama dengan 4 meter per sekon. Dan demikian rumus GGL induksi. Ada B, ada L, ada V, maka persamaannya adalah epsilon sama dengan BLV. Maka dengan demikian 0,5 dikalikan 0,5 dikalikan dengan 4, ya. Ini sama saja seperempat, kan itu. Dikalikan 4 maka hasilnya adalah 1 volt. Kita lihat arahnya, ya. Kaidah tangan kanan. Maka V-nya ke kanan, kemudian B-nya memasuki bidang, maka I-nya mengalir dari B menuju ke A, ya, ke atas, ya. Maka dari B menuju ke A, maka B-nya potensial tinggi, A-nya potensial rendah. Jadi jawabannya adalah yang B, ya. Itu pada soal nomor 1. Kita tinggal menggunakan kaidah tangan kanan, ya. Kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah kumparan terdiri dari 200 lilitan berbentuk persegi panjang dengan panjang 10 cm, lebar 5 cm. Kumparan ini bersumbu putar tegak lurus medan magnetik 0,5 Tesla, diputar dengan kecepatan sudut 60 radian per sekon. Pada ujung-ujung timbul GGL bolak-balik maksimum sebesar berapa volt. Nilainya sudah diketahui pada jawaban dari A sampai E. Mana yang paling tepat kita teliti bersama-sama. Maka dengan demikian B-nya 0,5 Tesla. Kecepatan sudutnya 60 radian per sekon, N-nya 200 lilitan, A-nya sama dengan 10 cm dikalikan 5 cm. Berapakah GGL induksinya pada waktu maksimum? Maka epsilon sama dengan NBA omega sin theta. Pada waktu maksimum sinnya berharga 1, maka dengan demikian E maksimum sama dengan NBA omega. Jadi rumusnya tinggal NBA omega pada waktu GGL induksinya maksimum. Dimasukkan angkanya 200, ya. B-nya adalah setengah. Kemudian luasnya adalah 0,1 sini, ya. Menjadi 0,1 dengan 0,05. 0,1 dikalikan 0,05 kalikan 60, ya. Kita lihat di sini 200, ya, maka ini 100, ya. 100 maka ini menjadi 5, kan itu. 5, ya. 5 ini 60 dengan 0,16 maka 30, kan itu, ya.
30 menjadi 60 bagi 2, 30 ya. 30 volt. Jadi 0,2 ini menjadi kalau dikalikan ya menjadi 5 di sini 0,05 kali 100 5 60 kali 0,16 30 kali 2 bagi 2 adalah 30 volt. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lihat pada soal nomor 3. Sebuah kumparan atau solenoid mempunyai induktansi 500 mH. Besar gegel induksi yang dibangkitkan dalam kumparan itu jika ada perubahan arus listrik dari 100 mA menjadi 40 mA selama 0,01 detik secara peraturan adalah berapa milivolt? 3, 300, 3, 30 ya dengan 300 ya. 300 mili 30 mili. Kita teliti bersama-sama ya. Berapakah GGL induksinya pada waktu L-nya 500 mH, delta I-nya negatif 60 ampere ya. 40 dikurangi 100. Delta T-nya 0,01. Maka dari demikian epsilon sama dengan negatif L d I delta I per dt. Maka dengan demikian ya negatif 500 mili dikalikan dengan negatif 60 mili dibagi 0,01. Maka dengan demikian ya ini 0,5 ini dikalikan 0,06 dibagi 0,01 ya. Maka ini 6 dikalikan 0,5 adalah 3 volt kan itu. Ya, 6 dikali setengah ya 3 kan itu. Ya. Itu pada soal nomor 3 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lihat pada soal nomor 4. Sebuah kumparan seperti gambar dihubungkan dengan galvanometer yang peka. Jika arus yang mengalir dari A ke B ya, dari A ke B ya, maka jarum galvanometer akan bergerak ke kanan, berarti ke sini bergeraknya ya. Kemudian jika kutub utara magnet dimasukkan kemudian dikeluarkan dari kumparan, maka galvanometer akan bergerak ya, ke kanan, diam, ke kiri, kemudian diam, ke kanan, kemudian ke kiri ya, ke kanan, ke kiri, kemudian berhenti, ke kanan, kemudian ke kiri, ke kanan, kemudian berhenti. Kita bahas bersama-sama ya. Maka kalau ini dimasukkan berarti ya fluknya semakin besar. Maka nomor 1, jika kutub utara didekatkan, maka pertambahan garis-garis gaya magnet dari A ke B pada kumparan ini ya. Nah, ini bertambah namanya fluknya. Kemudian sesuai dengan hukum Lenz, garis-garis gaya magnet berubah arah, yaitu arah BA menentang pertambahan arah B pada waktu ya galvanometer arahnya ke kanan ya. Kemudian yang ketiga, jika kutub utara dijauhkan, galvanometer akan bergerak ke kiri ya, ke sini ya. Nah, dan garis-garisnya semakin berkurang kemudian berhenti. Maka jawabannya adalah yang C. Ke kanan, kemudian ke kiri, kemudian berhenti. Jadi inilah jawaban yang diinginkan pada gerakan magnet batang pada sebuah kumparan. Soal nomor 5. Sebuah kawat yang panjangnya 2 meter bergerak tegak lurus medan magnet dengan kecepatan 12 meter per sekon. Ujung-ujung kawat tadi timbul beda potensial 1,8 volt. Berapakah induksi magnetnya? Berapa Tesla? Ya. Maka dengan demikian kita lihat persamaannya yang diketahui dalam soal. B sama dengan berapa? L-nya 2 meter, epsilon 1,8, V-nya 12 meter per sekon. Maka B sama dengan epsilon dibagi dengan LV ya, atau epsilon sama dengan BLV, maka B nya epsilon dibagi dengan LV,
maka 1,8 dibagi ya 2 kali 12 ya, sama saja hasilnya adalah 3/40 atau ketemunya adalah 0,075 Tesla ya. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 5 ya. Jadi itulah keseluruhan yang dapat dibahas pada pertemuan kali ini. Semoga kita menemukan kesimpulan-kesimpulan penting sehingga kita dapat melakukan induksi elektromagnetik dengan baik. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.